Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam masih di dalam pembahasan listrik statis ya. Namun kita akan membahas mengenai asesmen latihan akhir soal pada bab listrik statis. Nah, di sini jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Perhatikan diagram A dan B di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ada gambar A dan gambar B. Yang pertama di sini gambar A itu ada dua buah muatan terpisah pada jarak. Saya tulis ya di sini. Untuk yang pertama, gambar A itu terpisah pada 1, 2, 3, 4 kotak. Saya tulis 4 satuan. Kemudian yang B terpisah pada jarak, kita hitung kotaknya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya adalah, saya geser ya. Saya geser. Kemudian di situ bandingkan diagram A dengan B yang menunjukkan dua muatan identik. Lengkapi kalimat berikut. Jarak muatan 1 dan muatan 2 pada diagram B itu berapa kali lebih besar dari jarak muatan 1 dan muatan 2 pada diagram A. 4 ya, jarak muatan 1 dan 2, muatan 2 pada diagram B 8 itu sama saja 2 kali 4. Iya kan? 8 itu kan sama saja 2 kali 4. Nah, ini kan jarak muatan 1 dan muatan 2 pada diagram A. Ya. Jadi kita bisa menuliskan di sini adalah dengan 2. Sehingga gaya tarik menarik pada diagram B bla bla bla. Nah, bagaimana? Kita lihat bahwa perbandingan F, rumusan F itu kan sama dengan K kalikan Q 1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dari rumusan ini kita bisa menyimpulkan bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan 1 per R kuadrat. Ya. Nah, yang di sini adalah sehingga gaya tarik menarik pada diagram B, berarti kita diminta untuk mencari B. FB per FA itu sama dengan RA per RB kuadrat. Seperti ini. Maka FB per FA itu sama dengan RA-nya itu adalah 4 ya. 4 per 8. Ini sama saja bisa kita tulis 4 per 8. Sama dengan coret-coret 1 per 2 pangkat 2. 1 per 4. FA per FB FB per FA sama dengan 1 per 4. Maka FB-nya sama saja 1 per 4 FA. Seperti ini. Jadi, gaya tarik-menarik pada diagram B atau FB itu besarnya adalah 1/4 dari FA. Seperti itu. Kemudian, di sini dikatakan, pertanyaan, berikan penjelasan tentang hasil perbandingan diagram A dan diagram B tersebut berdasarkan jawaban A. Nah, tentunya kita bisa langsung membuat kesimpulan bahwa perbandingan gaya antara A dengan B ya, itu sama saja hasilnya menghasilkan FB sama dengan 1/4 A, FA. Atau dengan kata lain bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak rata-ratanya. Seperti itu. Karena di sini 2 kalinya, ya kan? Berarti tentunya FB itu adalah 1/4 kalinya. Nah, 2 ini kalau dikuadratkan berapa? Jadi 4 kan? Seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi ini RA-nya kan sudah benar 4. RB-nya adalah 8. Nah, masuknya kan seperti ini. Nah,
Berbanding terbalik itu nulisnya sini. Kalau di atas B, ini yang di atas bukan B tapi A. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Kalau sini B, itu berarti dia berbanding lurus. Seperti itu. Oke, clear ya ini. Kemudian selanjutnya, seorang siswa melakukan simulasi virtual untuk menemukan hubungan gaya listrik antara dua muatan dengan jarak kedua muatan. Berdasarkan grafik tersebut, berapa gaya listrik pada saat kedua muatan berjarak 16 cm. Berarti pada saat 16 cm ya, berarti kan di sini. Nah, persekitaran ini kan. Nah, berarti kita pakai data, kita baca data terlebih dahulu disesuaikan dengan titik-titiknya ini ya. Berarti ini 5, terus 6 atau ini. 6 itu sama dengan ini adalah 16. Jadi jarak, kita membaca grafik terlebih dahulu. Jarak itu adalah 6 ya, cm. Gayanya adalah 16. Ini dalam gaya itu dalam 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini kan 16 ini titik. Silakan kalian perbesar atau kalian lihat sendiri pada buku paket kalian ya. Kemudian yang ini, titik yang sebelah sini adalah pada posisi 8. 8 cm itu besarannya adalah ini 9. Kemudian selanjutnya habis 8 itu 11, 12 ya. 12 cm itu adalah 4. Ini jelas kelihatan sekali ya pada slot keempat. Kemudian, nah pertanyaannya adalah pada saat posisi 16 cm di sini. 16 kalau misalkan kita tarik di sini ya, itu kan hasilnya sekitar 2, nah untuk lebih tepatnya ya, kita bisa menghitung pakai rumusan apa? Pakai rumusan yang tadi, bahwa ini F ya. Ini kan sama saja menghubungkan antara jarak dengan gaya. Berarti kita pakai yang ini aja, yang utama dengan yang ini. Nah, 6 itu 16. 16 itu berapa? Nah, tapi ini adalah berbanding terbalik, kuadrat terbalik. Ya kan? Berarti kita bisa menuliskan 16 ya. 16 per F itu sama saja 16 per F itu sama saja 16 kuadrat per 6 kuadrat. Seperti ini. Nah, ini kan 16-nya bisa dicoret ya sebenarnya ya. Jadi kita bisa, ini kali silang. Berarti F itu sama saja 16 kali 6 kuadrat dibagi 16 kuadrat. Ini bisa dicoret ya. Nah, tinggal 16, berarti kan F sama dengan 36 dibagi 16. Sama dengan 16 kali 2 itu 32. Berarti masih ada 4 ya. Berarti 2,25. Seperti itu. Nah, sudah ketemu. Berarti F-nya adalah 2,25. Di sini. 2,25 kali 10 pangkat min 3 Newton satuannya. Oke, clear ya. Untuk yang nomor 2 selesai. Kemudian nomor ketiga, sebuah teknologi layar sentuh terdiri dari 2 lapisan konduktif. Bagian luar dan diisi bahan. Jika diberi 1 lapisan bahan dielektrik setebal D, konstanta dielektriknya K dan kapasitansinya C, maka saat ditambahkan 2 lapisan dielektrik dengan konstanta 2K dan 3K seperti gambar, kapasitansinya akan menjadi, nah kita berarti ini kan ada 3 kapasitor ya, ada 3 kapasitor, yaitu masing-masing besarnya adalah C1, C2 dan C3. Nah, kita evaluasi terlebih dahulu untuk yang C1-nya, bahwa untuk C1 itu konstanta dielektriknya kan K. Nah, kita bisa menulis sebagai K dikalikan permitivitasnya epsilon 0 dikalikan A per D sama dengan, asumsinya saya asumsikan nilai ini K kali epsilon 0 dikalikan A dibagi D itu adalah C.
Sekarang C2 dengan permitivitasnya 2K. Epsilon 0 kali A per D sama dengan, nah ini bisa saya keluarkan duanya. 2 kali K kali epsilon 0 kali A dibagi D. Nah seperti ini. Karena nilai ini adalah C, berarti saya bisa gantikan 2C. Sedangkan C3 itu akan dengan permitivitas 3K, ya, 3K kali epsilon 0 kali A per D sama dengan 3-nya saya keluarkan, K kali epsilon 0 kali A dibagi D 3C. Nah sekarang kita sudah memiliki untuk masing-masing kapasitornya. Nah kemudian pertanyaannya adalah kapasitas penggantinya itu berapa. Nah untuk mencari kapasitas penggantinya, karena ini kan disusun secara paralel ya. Benar, paralel. Sebentar. Tadi kerjaannya Pak Jul mana ini? Iya, secara paralel ya. Oh, bukan paralel. Ini kan berderet ini ya. Berderet. Berarti kita bisa menyimpulkan untuk kapasitor penggantinya atau C totalnya adalah 1 mencari-cari C total. Nah, 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 sama dengan 1 per C tambah 1 per 2C tambah 1 per 3C. Jadikan 3C ya, seperti ini. 3C berarti 3 ditambah berapa ini? 3. Oh, bukan 3 ya, ini 6 mestinya. 6. 6C dibagi C adalah 6. Nah, 1 per C total sama dengan 11 per 6C. Maka C total itu sama dengan 6C per 11. Sudah ketemu jawabannya. Oke, berikutnya. Ini tadi jadi berarti kesimpulannya tadi rangkaiannya seri ya. Ini kan berurutan ini. 3D. Ada 3D. Maksudnya adalah 3 lapisan konduktifnya. Itu disusun seri berurutan. Oke, clear untuk yang nomor ketiga. Selanjutnya untuk yang nomor keempat. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan kapasitansi total sebuah rangkaian yang terdiri dari 3 kapasitor identik dengan menggunakan kapasitansi meter. Ketika dirangkai dengan skema gambar A, kapasitansi yang terukur adalah, nah berarti tentunya adalah, ini pertanyaannya kayaknya kurang lengkap ya. Yang satu paralel, kemudian yang satu adalah seri. Nah, namun di situ tidak dikatakan kapasitansinya itu berapa. Ya. Ini coba kita lihat ya, ini paralel. Jadi kasusnya ada 2. Kasus 1 adalah 3 kapasitor paralel. Kasus 2 3 kapasitor seri. Ya. Maka kita bisa, nah ini pertanyaannya apa ini? Sebesar C. Oh, gini. Kapasitansi yang terukur adalah C. 3 kapasitor paralel itu besarnya C. Ya. Besarnya, sebentar. Ini Pak Jul kok agak bingung ini. Bingung karena untuk memahami pertanyaannya ini loh. Ketika dirangkai dengan skema gambar A, kapasitansi yang terukur sebesar C.
Nah, jika dirangkai dengan skema gambar B, hasil pengamatan akan menunjukkan kapasitansi sebesar. Nah, berarti kita bisa menghitung saja. Kita mengikuti arus saja. Mengikuti arus. Kalau kapasitor tadi kan sebesar C ya. Jadi misalkan saja ini kasus paralel, berarti kan C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 itu sama dengan C tambah C tambah C sama dengan 3C. Nah, kalau pada rangkaian seri adalah 1 per C total sama dengan 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C 3 per C. C total adalah C per 3. Seperti itu. Ini kalau maksud soalnya misalkan kapasitas terukurnya itu adalah kapasitansi yang terukur sebesar C. Dalam artian untuk setiap kapasitornya C1, C2, C3 itu besarnya C semua. Tapi kalau misalkan maksud dari soalnya adalah seperti ini, sebentar cari. Cari kertas dulu. Misalkan kalau maksudnya adalah seperti ini untuk kasus yang satunya ya. Misalkan ya, kalau misalkan yang dimaksud adalah, jadi kita membuat dua alternatif jawaban ya. Soalnya di sini kapasitansinya sebesar C. C yang dimaksud itu adalah nilai C1, C2, C3-nya itu masing-masing C, atau hasil C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 itu sama dengan C. Maksud dari soal itu. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa menghitung di situ. Berarti kalau misalkan C ya, berarti kalau 1 per C total itu kan sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, berarti kan kayak gini nanti. Kalau yang bagian bawahnya kan C1 kali C2 kali C3. Ini dibagi ini dapat di sini C2 C3 tambah C1 C3 tambah C1 C2. Nah, seperti ini. Nah, ternyata ini lebih susah. Ya kan? Seperti itu. Jadi menurut Pak Jul, yang lebih mungkin adalah bahwa kapasitansinya terukur sebesar C-nya itu yang dimaksud adalah untuk nilai C1, C2, C3 itu adalah C. Sedemikian hingga kita hanya menemukan C total pengganti baik untuk rangkaian paralel maupun untuk rangkaian serinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang paralel hambatan penggantinya 3C, sedangkan kalau untuk kapasitor serinya adalah C per 3. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita bisa menjawab, jika dirangkai dengan skema gambar B, hasil pengamatan akan menunjukkan kapasitansi sebesar C per 3. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.